Ini agak sedikit complicated, tapi sebetulnya isinya sama aja. Menggabungkan variabel-variabel yang sudah disebutkan di dalam soal. Ya. Jadi artinya apa? Konsep anuitas. Anuitas itu apa? Tahunan. Annual. Anuitas. Dalam nilai masa depan uang berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan dengan jumlah sama dan periode yang tetap dan tingkat bunga yang tetap, di mana uang kita bayaran tersebut di compound. Compound itu apa? Kumpulkan. Compound. Ya, compound. Jadi periode tertentu, contoh bila kita menabung uang sejumlah sejuta pada awal tahun 2001 dengan tingkat bunga sebesar 6%, dan kita setiap awal tahun 2002, 2003, 2004, 2005 terus menambahkan 1 juta ke dalam tabungan kita, maka berapa jumlah kita pada akhir tahun 2005? Nah, future value 5 ini apa? Dari mana? Dari sini. 1, 2, 3, 4. Oke ya. Pintar tuh. Pasti ini. Pasti bagus kan jadi. Itu rumus cuma. Nah, ya. Itu kalau itu matematika juga sama. Dari matematika. Ya, Pak. Itu nolnya banyak, Pak. Ada rupiahnya. Begitu ya. Apalagi kalau dijember duitnya ya. Tambah apa lagi ya? Ijen, Yanjen. Wah. II. Berapa 1 juta? Bener ya? Taiwan. II kan 1 miliar. Oh iya udah, terus miliar aja. Nah, 1 juta ditambah 1 ditambah 0,06. 0,06 ini apa? Bunga. 6%. Betul, 6%. Jadi pokoknya intinya kalau misalkan ngelihat angka itu pasti masuk dalam sistem hitungan. Cuma kan cara menghitungnya. Tadi kan ada cara-cara menghitung yang berderet, ada yang di ke bawah, lebih simpel. Nah, sekarang 1 ditambah 0,06 pangkat 4. Apa pangkat 4? Ya, lihat, kita lihat 4, ya, 3, terus 2. Nah, ini 1. Ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Terus mana yang tahun kelima? Nah, yang ditanyakan. Itu yang ditanyakan. Gitu ya, tahun kelima. Jadi berapa jumlah uang kita pada akhir tahun 2005? Kenapa? Kenapa? Iya. Kenapa? Itu kan penambahan 1 juta kan mulai tahun 2002. Tahun 2002 yang 2005. Nah, hitungnya dari 2002, 2003, 2004, 2005. Kenapa ada 1 juta? Kenapa ada 1 juta? Nah, modal awal gitu ya. Jadi kalau misalkan kita hitung, kalau misalkan uang kita ternyata kalau di sini kan ada 5 juta, total berapa? 5 juta 639. 37 Berapa? Oh, nggak kelihatan. 307. 5 juta 637. Ya, 637. Sekarang secara simpel pakai kalkulator. 5 juta. Ini kan 5 tahun ya. 1 2 3 4 5. 1 juta kan tulisannya katanya di tiap tahun. Sekarang 5 juta dibagi dikali 6%. Berapa? 6%-nya dari 5 juta. 3 juta. Hah? 300.000 ya? 300.000. Sama nggak dengan ini? Enggak ya. Jadi orang ketika dihimpun dananya itu bisa jadi dia kalau orang bank ya, orang bank itu semakin lama semakin senang dia. Beda dengan kita. Semakin singkat kan semakin, ya namanya orang punya hutang, semakin singkat kan semakin baik gitu ya. Itu orang bank itu semakin lama orang banyak utang, lama
senang dia karena hitungannya lebih besar. Jadi kenapa dihitungnya? Hitungnya misalkan pangkat 2, pangkat 3. Karena dihitung biaya operasional selama 1 tahun. Gitu ya. Jadi ada banyak variabel-variabel yang memang digunakan dalam sistem keuangan. Kalau hitungnya 6% ini sama aja uang 5 juta ditambah tahun lagi. Ya. Sekarang mau kalau ada duitnya 5 juta, makanya ini kan karena mungkin duitnya sedikit, sejuta. Dan jangan lupa bank itu akan lebih senang orang yang konsisten. Ketika teman-teman ngajuin kredit nih ya, jadi di buku tabungan kita sekarang mulai nabung ya, jangan nggak nabung, mulai nabung, nyimpen, punya rekening sendiri yang memang nggak boleh diutak-atik gitu. Yang mungkin yang lain untuk keluarga dan sebagainya macam. Tapi harus ada punya tabungan pribadi sendiri, nama sendiri, nama pribadi itu nabung continue per bulan. Nggak usah gede-gede, sejuta 500 lah contoh ya, 500 terus apa, terus orang kan ngelihat, oh ini berarti memang ada dana-dana yang memang disisihkan sengaja secara kontinu dan memang dianggap berarti pekerjaannya itu stabil. Jadi kadang-kadang ada yang nabung 100 juta, 2 juta, 1 juta, terus diambil sisanya, diambil 70 juta, sisanya nanti tinggal sedikit gitu. Aktif gitu ya, aktif kayak ATM kita, sisanya 0 atau mungkin ya naik turunnya terlalu ekstrim. Itu orang akan mikir, wah ini nggak stabil. Makanya selain pendapatan kita yang lain, kita juga harus punya satu rekening yang memang betul-betul rapi dan memang bisa stabil gitu ya. Kalau kartu kredit itu kita punya tabungan yang besar dulu atau Kartu kredit itu biasanya ada yang namanya pendapatan. Kita kerjanya sebagai apa? Gitu. Jadi nanti akan dikasih kredit, kartu kredit kan kita beli dulu, ditalangin dulu sama kartu ini. Gitu. Tapi kan macam-macam, ada yang silver, ada gold, ada yang batasnya cuma 6 juta, ada yang batasnya 12 juta, ada yang batasnya 100 juta pun ada. Yang gold itu bisa sampai 100 juta. Tapi kan dengan profesi kerjaan. Iya gaji Kalau bisa. pakai lagi mau punya gaji nggak? Pakai KTP, pakai ARC. Jadi ARC juga laku itu. Baik sih, Pakai yoyokan. Pakai yoyokan, ya bisa pakai yoyokan. Nah, memang lebih aman kan pakai debit card. Ya kan kartu bank bukan kredit card tapi debit. Nah. Iya. Jadi mau nggak mau ya mikir dulu, mau gesek tuh mikir dulu. Tapi ada juga teman-teman yang agak jahat gitu ya. Sudah dapat satu kartu kredit card nih. Jadi dia kan mungkin gajinya 4 juta misalnya. Dapat kredit limit maksimal 6 juta. Nah, dia tuh bikin lagi tempat lain di bank lain. Sampai 5 bank. Jadi, nah, itu juga nggak bagus. Jadi sini narik ini bayar. Tapi kan narik uang dengan kredit card itu lebih mahal daripada kita beli barang. Makanya kalau beli barang bisa pakai itu, ada pakainya poin-poin dan lain sebagainya. Tapi kalau narik pakai uang, bawa uang, bunganya lebih tinggi. Jadi dia memang khusus untuk appliance, barang elektronik gitu kan. Oke ya, dengan rumus menghitung nilai masa depan uang, future value, ada juga PMT. Hampir habis ya. Tinggal 2 menit lagi. Wah, kita lanjut nanti minggu depan. Ya. Apa yang bocor? Mau, ntar ya. Waduh, iya ya kalau dapat undangan makan. Enggak, mau bocor.
Ntar mau pekat apa mau encer? Loh. Dia yang punya undangan makan mah dikeluarin dulu. Enggak dong. Jadi PMT itu N kurangi 1 sigma T sama dengan 0, 1 tambah bunga pangkat T. T itu waktu ya. Sama T waktu. Mari kita lihat contoh soalnya. 500 juta pada akhir tahun selama 5 tahun. Tingkat diskon sebesar 6%. Jadi 500 ini apa? 500 yang ada di soal 500 apa? 500 juta. Terus 1 dibagi 1 ditambah 6%. Ya, 1 dibagi 1 per itu kan 1 bagi 1 tambah 6% pangkat 1. Nah 1 terus ini 2 ya. Nah 1, 2, 3 terus 4 dan 5 sama dengan 5 tahun. Jadi coba kalau misalkan mengamati soal harus diamati beberapa variabel-variabel ini. Iya. Variasi kalimat. Ya variasi kalimat. Contoh misalkan antara kita kan nggak tahu, misalnya tanya ya. Tapi ya, makanya tadi saya bilang ada yang bulanan, ada yang tahunan. Nah, saya coba kasih biar gampang ngapalinnya ya. Sebentar. Mana ini? Belum selesai ya itu ya. Kenapa belum selesai? Belum lah. Belum semuanya ngumpulin kok. 1, 2, 3, 4. Udah ya? Belum kayaknya. 5. Masih banyak yang belum. Kayaknya yang ngumpulin orang-orang narsis semua. Saya tuh pengen supaya ya makanya saya pancing satu kan. Ternyata pada ketagihan, pada ngerekam video itu mukanya kelihatan. Hebat banget. Ada 2, Pak. Apa? Apanya 2? Enggak, maksudku ada yang maksudnya dengan topik yang lain, topik percintaan apa curhat atau apalah gitu. Itu kan dimulai dari mata kuliah SWOT kayaknya. Bentar ya, ini ada PowerPoint. Sebentar. Rekaman tuton. Kok jadi nggak ada, hilang sih? Coba aja dilihat bentar. Karena saya pengen nanti mata kuliah kita saya bikin kompilasi video-video dalamnya satu. Iya 30 menitan kan. Karena 16 ya, 16 orang kan? Kalau nggak salah, berapa orang? 20. Iya, tapi ada yang makanya jangan lama-lama ngomong apa itu panjang-panjang. Enggak, walaupun di Indo juga bisa ngumpulin ya Pak ya? Bisa dong. Nah, jadi kalau misalkan kita ngelihat apa sih? Apa tuh? Apa? Nggak bisa ikut tutor? Kenapa? Oh, bentar, gampang. Nah, ini. Nanti saya posting ya di grup ya. Ini bila hitungan bunga per tahun, jadi udah tahu nih rumusnya, ya. Bila hitungan bunga per bulan, ini rumusnya. Nah, pokoknya inilah. Ya. Sip.